Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan banyak kenikmatan yang Allah berikan untuk sama-sama kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dengan amal yang shalih. Dikarenakan umur yang panjang tapi sama sekali tidak digunakan untuk amal soleh, sama saja tidak berguna. Maka kita sama-sama, saya pribadi dan jemaah sekalian, untuk sama-sama menggunakan waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah kepada Allah bukan hanya hal-hal yang Allah perintahkan secara langsung, bukan hanya sekedar salat, zakat, puasa dan sebagainya. Setiap aktivitas kita ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ibadah. Setiap aktivitas kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Seperti halnya ketika kita makan. Apakah makan mendapatkan pahala? Bisa boten ibu bapak? Saged boten? Saged insyaallah. Dikarenakan ketika memang kita niatkan karena Allah. Bisakah kita makan minum niatnya karena Allah? Bagaimana niatnya? Niatnya boleh. Niatnya ketika kita makan, niatkan, ya Allah, dengan makanan atau rezeki yang Kau berikan, agar aku mudah untuk melakukan kewajibanku, yaitu ibadah kepadamu. Dengan niatan itu menjadikan kita kuat kembali begitu setelah makan dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan menjadi pahala insyaallah. Dan termasuk tidur kita juga bisa menjadi pahala. Makanya kalau misalnya kita mendapati orang yang berpuasa, ketika dia tidur berpahala, kan pernah dengar hadisnya? Mana betul? Hadisnya itu. Nah, ini maknanya adalah ketika dia tidur itu lebih baik dibandingkan ketika dia hidup tapi melakukan maksiat. Begitu maksudnya. Untuk pertemuan kali ini, insyaallah kita terlebih dahulu mengulang sebelum kita sama-sama tadabbur, memahami, mengambil hikmah pada surat Al-Zalzalah. Kita ulang untuk hari ini atau pertemuan kali ini, kita sama-sama mengulang tahsin pada surat Al-Zalzalah. Seperti biasa nanti saya baca, silakan untuk ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ayat yang pertama ini perlu kita fahami dan sadari, ada beberapa yang perlu kita cermati. Pertama di huruf dzal, walaupun insyaallah di sini tidak ada yang keliru insyaallah, untuk huruf dzal maka jangan sampai dibaca dal, bukan ida tapi idza, begitu bukan ida zul tapi idza zul. Za beda antara zal dan dal. Zal yang ada titiknya, dal yang tidak ada titiknya. Berpengaruh sekali, berpengaruh sekali. Jadi apa ditempatkannya titik atau tidak itu sangat-sangat berpengaruh pada makna. Jadi kalau kita yang belajar bahasa Arab biasanya kalau nggak ada titiknya dicoret, itu nggak ada nilainya. Cuma masalah titik saja. Maka ini berpengaruh sekali. Maka pembacaan huruf dzal kita perlu fahami bahwa pelafatan pada huruf dzal itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas za, zi, zu. Sedangkan huruf dal itu kusi atas da, di, du, alhamdu. Bukan alhamdu tapi alhamdu. Dua-duanya huruf tipis, tidak ada yang ditebalkan. Jadi baca iza, iza apabila zulzila. Nah, di sini zulzila seperti yang pernah kami sampaikan, huruf za di sini, huruf zai di sini dia berharokat dhammah, zu, bertemu dengan lam yang dia sukun. Maka sama seperti ketika kita baca surat An-Nas itu, qul a'udzu, jadi tarik sedikit untuk mengembalikan pada huruf lam. Idza zulzi. Tetap beda ketika kita bacanya monyong, satu kali monyong dengan ketika pelafatan lam. Idza zulzila. Jadi penarikan ketika baca huruf zai yang dia yang dia kasroh zainya. Jadi pas ditarik itu ketika masuki huruf lam sukun, bukan ketika masuk pada huruf zai atau za yang dia berharokat kasrah tadi. Idza zulzila, idza zulzila, zul. Ini pembacaan yang insyaallah lebih benar dibandingkan ketika kita monyongkan, melepaskannya atau menariknya ketika zai, ketika kasrah setelah lam sukun tadi. Berikutnya idza zulzilatil ardu. Di sini lafaz al-ardu ini yang sering terjadi adalah menebalkan hamzah ardu. Harusnya ardu a, jadi ardu ardu. Ardu. Jadi bukan bacanya a tapi o. Tapi harusnya dibaca tipis, hamzahnya tipis a, ardu, bukan ardu. Sama ketika kita baca qul huwallahu, harusnya wa tadi baca wo. Bukan harusnya ardu, harusnya ardu.
Nah, ini yang sering terjadi koreksinya, nggih. Al-ardu. Nah, yang berikutnya ketika pelafatan huruf du, nggih, ini kadang dibaca ardu dal, nggih. Idza zulzilatil ardu zil harusnya ardu. Ya. Maka sering terjadi nggih ketika misalnya al-ardu ini disukunkan wal ard. Nah, wal ard. Nah, padahal ketika huruf dha maka tetap ditebalkan wal ard. Ya, ini ketika bertemunya dua sukun nggih. Ra-nya tebal, huruf dha-nya juga tebal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Ya, sedangkan kalau zilzalaha nggak perlu ditarik, ya. Udah ditarik itu. Udah nggak perlu ditarik lagi, nggih. Nanti ya tambah ke belakang. Zilzalaha. Yang ditarik aja itu ketika dhammah, begitu nggih, bertemu dengan huruf yang sukun dan dia huruf tipis, dia punya sifat mengalir. Nggih, lam ini kan mengalir sedikit, nggih. Kalau sifat hurufnya dia masuk pada sifat bainiyah sedikit. Nah, di sini zilzalaha ini haknya berapa harokat, Ibu? 2. Nggih. Nah, ini PR kadang untuk diri kami pribadi dan yang lain nggih, ketika pelafatan ini maka 2 harokat saja tanpa dipanjangkan. Nggih, 2, enggak boleh lebih dari itu. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kok enggak perlu dipanjangkan zilzalaha. Ya, ini kepanjangan. Nggih, ini 2 harokat, ya. Dan memang sering terjadi, nggih, sering terjadi. Dan saya juga merasakan hal itu, begitu nggih. Apalagi ketika misalnya di ayat yang terakhir dibaca, jadi dipanjangkan. Padahal kadarnya itu 2 harokat. Kita ulang sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Berikutnya wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, wa akhrajati. Nah, ini huruf pada kha di sini ditebalkan wa akhra. Dan yang kami dapatkan, begitu nggih, untuk pelafatan kha ini terlebih ketika sukun maka tidak perlu berlebihan seperti orang dengkur. Misalnya wa nah, itu enggak perlu. Biasa wa akhra. Biasa nggih, wa akhrajati. Ya, ini pelafatan yang insyaallah paling benar, karena kalau dalam tahsin Quran itu ada yang dilebih-lebihkan, okay. Ya, ini tidak termasuk yang berlebihan, okay, ketika pembacaan kha itu terlalu kayak seperti mendengkur, ya. Terlebih ketika huruf kha-nya ini sukun, okay. Ya, maka cukup ditebalkan dengan bacaan yang ringan saja. Al ardu juga sama seperti yang tadi kami jelaskan, athqalaha, nah, athqalaha huruf sa, nggih, jangan dibaca asqalaha tapi athqalaha, nggih. Kalau asqalaha ini dengan huruf apa, Ibu Bapak? Sin. Ashqalaha dengan shin, asqalaha dengan sad. Yang benar mana? Sa, nggih, athqa, nggih. Jadi kalau sa dia tempatnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, nggih. Sa, athqa. Ya. Jangan nggih. Bedanya apa dengan sin? Kalau sin itu kan ujung lidah bertemu dengan gusi bawah.
ujung lidahnya bertemu dengan gusi bawah. As. Kalau sa itu bertemunya dengan ujung gigi seri atas. As. Nah, kalau shin, nggih, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ash. Nggih. Kalau huruf shad itu sama seperti sin, cuma bedanya pangkal lidahnya diangkat untuk menebalkan. Als. Gitu nggih. Ini untuk membedakan. Ya, kadang sering antara 4 huruf itu nggih, antara sin, shin, shad sama tha ini kadang begitu nggih, ada yang terpeleset ke huruf-huruf yang kurang tepat. Berikutnya huruf qa. Nah, ini kita usahakan begitu nggih untuk tidak memonyongkan. Asqalaha. Bukan nggih. Tapi dibaca tidak dimonyongkan. Kalau huruf yang dia fathah maka tidak perlu untuk dimonyongkan. Asqala, asqalaha, nggak perlu asqo. Nggih, tidak perlu. Yang penting bagaimana biar bisa berbunyi huruf qaf itu tepat pada hurufnya, tempat keluarnya huruf. Nggih, kalau qaf tempatnya di mana? Di lidah bagian belakang atau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit tulang bagian tulang lunak ya. Asqo, nggak perlu asqo. Nggih. Nah, ini apa yang perlu kita pahami nggih, huruf-huruf yang dia berharakat fathah, berharakat a begitu nggih Bu ya. Itu tidak ada yang dimonyongkan kecuali, masih ingat tuh huruf apa? Huruf tidak ada huruf begitu ya yang diharakati a atau fathah itu dimonyongkan bibirnya kecuali huruf, masih ingat? Wa. Yeah. Kalau wa harus monyong, kalau nggak monyong nggak bisa. Wa. Yeah, dimonyongkan, ditarik ya. Selain itu maka diusahakan tidak dimonyongkan. Setiap huruf yang dia berharokat dhammah atau u maka itu harus dimonyongkan begitu ya. Ku, nggih. Su, lu semuanya dimonyongkan. Ya. Kita ulangi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Silakan. Berikutnya wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Ya, ayat yang ketiga. Waqala sama seperti tadi kita terangkan, qafnya tidak dimonyongkan. Waqala qala ya, nggak perlu dimonyongkan. Al insanu ya. Di sini al insanu ada hukum tajwid nih, ada hukum bacaan pada Quran yaitu disamarkan. Ketika apa? Di situ ada huruf nun yang sukun, walaupun di sini nggak ada sukunnya, nggih. Karena kalau cetakan Madinah nggak ada sukunnya, huruf yang bersukun tidak ditulis. Nggih, Pak Ibu-ibu nemukan jarang nanti, nggih. Yang ditulis, ada yang tidak. Nggih, terlebih huruf nun, nggih. Kalau nun tidak ditulis biasanya. Nah, ini huruf nun sukun bertemu dengan sin. Ya, nanti ini ada hukum yang disamarkan atau ikhfa begitu nggih. Maka disamarkan, jangan dilewati saja waqalal insanu ma laha. Ya, tapi ditahan waqalal insanu ma laha. Nggih, disamarkan nggih, nun sukun bertemu dengan sin. Ya. Ma laha dibaca dengan porsinya 2 harakat nggih. Jadi kalau di ayat yang ketiga ini qafnya 2 harakat, nggih, sinnya 2 harakat, mimnya 2 harakat, haknya 2 harakat, dan pembacaan durasinya atau
kadarnya sama 2 harakat, tidak ada yang dilebihkan. Wa qalal insanu ma laha. Nggih. Jadi jangan ada yang dipanjangkan sendiri, ada yang dipendekkan 2 harakat begitu ya. Wa qalal insanu ma laha. Wah, ini berantakan nanti ya, nggih. Mau sebagus-bagus suaranya ini salah teman. Nggih, mau sebagus-bagus apapun suaranya, kalau bacanya seperti ini salah. Nggih, kurang tepat begitu. Walaupun memang saya katakan nggih, di sini ulama berbeda pendapat nggih, apakah ini sampai merubah makna atau tidak untuk pelafatan 2 harakat ini. Tapi kalau kurang dari 2 harakat jelas ini merusak makna. Tapi kalau sampai melebihkan, nah ini ada yang berbeda ya. Ada yang tidak sampai pada kesalahan yang fatal, ada yang menyebutnya fatal. Oke. Jadi kalau misalnya gitu nggih, ibu-ibu atau kita, saya pribadi mungkin baca lebih dari 2 harakat begitu nggih, insyaallah tidak sampai merubah makna. Karena memang kita dapati kalau bahasa Arab pun nggih, itu tidak ada yang lebih dari 2 harakat. Nggih. Yang ada lebih dari harakat itu ketika pembacaan Al-Qur'an. Nggih, dan itu pun hukum sendiri nggih. Kalau ini di sini 2 harakat semua. Ya, nanti kita akan dapati yang lebih dari itu. Ya. Berikutnya yang keempat, ya, ayat yang keempat, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Silakan. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Di ayat yang keempat ini, di sini lafadznya yauma idin tuhadditsu, ya, yauma idin, yauma idin itu tidak dipanjangkan, bukan yauma idin tapi yauma idin, bukan yauma tapi yauma, jangan jangan salah penempatan nggih. Jadi kalau misalnya wawu sukun ini sebelumnya misalnya ya-nya ini kan harokatnya tandanya a nggih atau fathah nggih, maka dia tidak dipanjangkan karena bukan bertemu pada alif, tapi bertemunya dengan wawu sukun, maka dibaca pendek yauma. Nggih, yauma idin, bukan yauma idin tapi yauma idin. Ya, sekedar masuk pada huruf waw saja tanpa dipanjangkan karena bukan tempatnya, bukan pasangannya. Berikutnya di sini ada hukum bacaan seperti pada ayat yang ketiga. Kalau tadi ayat yang ketiga ini nun sukun bertemu dengan sin, kalau di ayat yang keempat ini tanwin. Nggih, tanwinnya di mana Bu? Di huruf apa? Zal. Nggih, huruf zal. Nggih, dia kasrah tanwin bertemu dengan huruf ta. Nggih, maka disamarkan sama. Yauma idin tu. Yauma idin tuhadditsu. Nggih. Jadi disamarkan sebagaimana pada ayat yang ketiga nggih, ditahan. Ya sama nggih, kalau ikhfa sama-sama bahasa apa ya, ancang-ancang lah begitu nggih. Dari posisi mulut ini mau ke huruf berikutnya. Jadi kalau tadi ayat yang ketiga ini ketika menyamarkan begitu nggih, maka ancang-ancang ke huruf sin begitu nggih. Waqalal insa. Jadi lidah ini udah mau ancang-ancang ke tempatnya sin. Waqalal insa baru. Kalau ayat yang keempat maka tanwin ketemu ta, posisi mau ke huruf ta posisinya. Yauma idin tu. Yauma idin tu. Begitu nggih. Ya ini secara keseluruhan nggih antara tentang ikhfa nggih, ikhfa hakiki maksudnya nggih. Ikhfa hakiki ini seperti ini, ya. Berikutnya tuhadditsu akhbaraha, insyaallah mudah nggih. Akhbaraha sama
nggih, kha-nya ditebalkan akhbaraha, ba-nya dibaca 2 harakat, ha-nya 2 harakat. Kita ulang sekali lagi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Silakan. Ya. Berikutnya yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Ya, ayat yang kelima, bi anna. Ya, ada nun sukun. Nun sukun. Nun tasydid ya. Nun sukun atau nun tasydid. Nun tasydid nggih, yang dia dikenai hukum hukum dengung, nggih, hukum dengung. Maka ketika mendapati huruf nun yang dia bertasydid, maka didengungkan bi anna, dan dia masuknya gunnah akmal. Akmal itu yang sempurna, jadi dengungnya benar-benar totalitas begitu ya. Bi an dari hidung begitu ya, ditahan. Bi anna ya, dari hidung. Bi anna rabbaka ya. Selain huruf nun yang bertasydid, huruf apa Ibu temannya yang dibaca dengung juga ketika tasydid? Huruf, ada 2 huruf ketika bertasydid itu dibaca dengung. Selain nun apa Bu? Huruf mim, nggih, nun dan mim nggih. Amma bi annama, bukan bi annama, amma mimma. Nah ini ya, ketika mim yang tasydid juga dibaca dengung. Berikutnya rabbaka. Nah ini setiap huruf yang dia ada tasydid, nggih, kecuali huruf nun dan mim, maka dia dihentakkan. Rabbaka. Jadi bukan hanya rabbaka bi anna rabbaka, tapi bi anna rabbaka, ada hentakan di situ. Agar apa? Agar terlihat nggih, ra-nya ini masuk pada huruf ba, karena dia ba-nya ada tasydid ya. Dan ini tidak termasuk pada huruf nun atau mim yang bertasydid. Nggih, makanya kalau bi anna ini enggak perlu dihentakan, enggak perlu dibaca bi an, enggak perlu, langsung aja bi anna. Enggak perlu bi anna, enggak perlu. Kecuali mim atau nun yang bertasydid. Jadi kalau selain itu maka diusahakan untuk dihentakkan agar terlihat masuk pada huruf yang bertasydid. Berikutnya auhalaha. Ya, ini nggih, ini juga kita perhatikan pada pelafatan ha dan ha. Jangan sampai sama. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, jadi sama nanti. Nggih, bedakan. Ini ha yang pertama, auha yang kedua ha. Sama-sama ditempatkan pada tenggorokan, tapi posisinya berbeda. Kalau ha itu di tenggorokan bagian tengah, kalau ha itu bagian paling bawah pangkalnya. Ha. Kalau ha di atasnya, tempatnya seperti ain. Ha, auhalaha, bukan auhalaha, tapi auhalaha. Yeah. Dan sebelumnya ada huruf wawu, yang sebelumnya ada hamzah yang fathah juga, jangan dipanjangkan. Auhalaha, tapi auha cukup nggih, enggak perlu auha, tapi auhalaha, begitu nggih. Ya. Kita ulangi, bi anna rabbaka auhalaha. Silakan. Berikutnya ayat yang ke-6, yauma idin yasdurun nas
nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Silakan. Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Di ayat yang ke-6 ini yang perlu kita perhatikan nih, ada yang tadi kita sampaikan di awal ya. Di sini ada huruf shad, ada huruf sin, ada huruf shin. Ya. Dan sampai sama nggih. Yauma idzi yasdurun nasu astata. Jadi sin semua. Ya. Kalau yasduru dibaca dengan huruf sha nggih. Sedangkan an-nasu dengan sin, ashtata dengan shin, maka dibedakan, jangan disamakan. Dibaca sin semua atau shin semua atau shad semua. Dibacanya ada yang yasduru pakai huruf sha, yauma idzi yas, bukan yes, yas, yas, ditebalkan huruf sha-nya. Yauma idzi yasdurun nasu, ya, yasdurun nasu. An-nasu baru sin, ashtata, ashtata, huruf shin, huruf shin. Ya, ini bedakan jangan dibaca sama semua. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Begitu jangan dibaca sama. Ada perbedaan huruf shad yang pertama yasduru, an-nasu dengan sin, ashtata dengan shin. Berikutnya ashtatan liyura. Di sini ada hukum tajwid. Di mana itu? Yaitu ketika tanwin ini ashtatan, tannya tanwin bertemu dengan huruf lam. Dengan huruf lam. Maka bagaimana cara bacanya? Yaitu langsung masuk kepada huruf lam tanpa dengung. Maka disebut idgham bila ghunnah. La ghunnah, tidak tanpa atau tidak dengan dengung, nggak ada dengungnya sama sekali. Ini benar-benar tidak ada dengung sama sekali. Ashtatal liyura, ashtatal, sama sekali nggak ada dengungnya sama sekali, nggak ada dengungnya. Ya, dan ini sama sekali nggak ada dengungnya dibandingkan dengan idhar, ketika nun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, huruf ha, hamzah ha, ain ha, kha dan gha. Ini malah ada sedikit dengungnya. Kalau bacaan idgham bila guna ini sama sekali nggak ada dengungnya, sedangkan idhar masih sedikit ada dengungnya. Begitu ya. Berikutnya a'malahum, a'malahum. Di sini huruf ain kita usahakan sama-sama belajar untuk pelafatan huruf ain, jangan dibaca seperti hamzah a'malahum, a'malahum, tapi a'malahum, a'malahum. Ya, ini berbeda pelafatannya, nanti maknanya juga berbeda ketika misal kita pelafatannya huruf hamzah. Harus dibaca ain a'malahum dengan sifat dia mengalir, sifatnya mengalir, walaupun mengalirnya jangan berlebihan juga. Ya, a'malahum, ada aliran ya, tapi jangan sampai nah, ini kelebihan. A'malahum, ya, tapi a'malahum, a'malahum, ya. Jadi kalau hamzah ini sama sekali nggak ada aliran. A'malahum, a'malahum misalnya begitu. Kalau kita membaca pada hamzah a'malahum nggak ada sifat yang mengalir. Sedangkan ain itu ada sifat mengalir. A'malahum. Berikutnya berikutnya langsung ya.
Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Silakan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Silakan. Ya. Ayat yang ke-7 ini faman ya'mal. Di sini ada hukum nun sukun bertemu dengan ya. Kalau tadi ashtatal liyura, ya, ashtatal liyura, di sini idgham bila gunnah atau masuk dengan masuk tanpa dengung begitu ya. Sedangkan faman ya'mal di sini masuk dengan dengung. Okay, masuk dengan dengung, maka didengungkan ya, walaupun nanti cara pendengungannya berbeda ketika nun sukun bertemu dengan nun dan mim. Kalau idgham bi gunnah itu kan ada 4 huruf nggih. Ada apa, nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim dan nun, berikutnya bertemu dengan wawu dan ya, atau kita sambung misalnya yanmu, ya nun mim wawu, maka kalau bertemu maka didengungkan, tapi porsinya berbeda. Kalau misalnya nun atau mim maka dia masuknya itu dengung dengan sempurna, dengungnya dengan sempurna, benar-benar masuk begitu nggih pada hidung. Sedangkan ketika misalnya ibunya bertemu dengan ya atau wawu, maka antara hidung dan mulut itu 50-50, 50-50, maksudnya sama kadarnya. Jadi jangan bacanya famai, ini ke hidung semua, famai, atau masuk ke semua mulut, famai, tapi di antaranya famai masuk ke dua-duanya, famai ya'mal, bukan famai ya. Jadi antaranya beda, sama halnya ketika bertemu dengan nun atau mim, dia benar-benar masuk pada hidung, hidung. Bedanya itu ya. Jadi jangan disamakan. Maka kalau misalnya di mushaf cetakan Madinah, maka kita dapati itu ketika bertemu dengan ya maka tidak ada tasydidnya. Sedangkan kalau bertemu dengan nun atau mim maka ada tasydidnya. Gitu nggih. Berikutnya mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin di sini ada hukum idhar tadi ya, kita sebutkan. Dzarratin khairan yarah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan kha, dibaca jelas. Bedanya sama ketika kita baca ashtatal liyura, ini benar-benar masuk pada dalam ashtatal liyura. Kalau misalnya huruf dzarratin khairan yarah, ini ada sedikit dengung, dikit sekali. Ya, dzarratin khairan yarah. Dengungnya itu di mana? Di tanwinnya itu, tanwinnya itu kan ada nun sukun. Dia masih membawa sifat gunnah tapi sedikit sekali. Sedikit sekali, kurang sekali. Makanya kalau di ilmu tajwid sebutnya idgham anqas. Gunnah anqas ya, dia gunnah tapi sedikit sekali. Sedikit pakai sekali. Bukan anqas ya, maaf, nakis. Sedikit tapi enggak sekali. Begitu nih. Kalau yang yang dia dengungnya sekali itu huruf nun yang atau huruf nun atau mim yang dia berharokat.
Berikutnya khairan yarah, khairan yarah. Nah, ini sama ya seperti faman ya'mal. Terakhir ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pelafatan pada ayat yang terakhir pada surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal, bukan wa may ya'mal, bukan wa tapi wa. Bukan wa may ya'mal tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dzarratin seperti dia masuk pada hukum ikhfa tanwin kasrah tanwin bertemu dengan shin dibaca samar syarran yarah, tanwin bertemu dengan ya dibaca dengung atau idgham bi gunnah gitu ya. Sebelum kita akhiri, kita ulang terlebih dahulu dari basmalah sampai ayat terakhir bersama-sama Kita mulai 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kayaknya udah satu kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau diskusikan. Kalau tidak ada kita cukupkan Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.